Selamat pagi dan shalom jemaat Tuhan. Senang kita bisa berjumpa kembali di dalam program pemahaman Alkitab Gereja Salmasi Surabaya secara online di YouTube channel gereja kita, Gereja Salmasi Surabaya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pemahaman Alkitab kita di dalam kitab Pengkhotbah. Dan pada kesempatan ini kita akan masuk dalam Pengkhotbah pasal 4 ayat yang pertama hingga yang ke-16. Nah, sebelum kita akan bersama-sama belajar, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita akan berdoa. Pagi hari ini Tuhan kami mengucap syukur untuk berkat-Mu dan pemeliharaan-Mu yang tetap terus ada buat kami. Sebentar kami belajar bersama-sama di dalam program PA Gereja Salmasi Surabaya Online ini, di dalam kitab Pengkhotbah pasal 4, dalam ayat yang pertama hingga yang ke-16, kami berdoa memohon hikmat dan tuntunan Tuhan, baik buat hamba-Mu yang boleh membagikan dan men-sharingkan, terlebih juga untuk segenap jemaat Tuhan yang boleh melihat dan mendengarkan. Hingga kami semua boleh bertumbuh, kami semua boleh belajar dan mendapatkan berkat daripada pemahaman Alkitab ini. Tolong kami, tolong juga sarana dan juga program ini agar boleh berjalan dengan baik dan boleh memberkati kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Ya, jadi jemaat Tuhan, seperti yang tadi saya katakan, pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama di dalam kitab Pengkhotbah, ya, pasal 4 ayat yang pertama hingga yang ke-16. Nah, maka langsung saja kita akan melihat ayat firman Tuhannya terlebih dahulu. Nah, Pengkhotbah 4 ayat yang pertama hingga yang ke-16 saya akan bacakan buat kita semua. Berbunyi demikian. Lagi aku melihat segala penindasan yang terjadi di bawah matahari, dan lihatlah air mata orang-orang yang ditindas dan tak ada yang menghibur mereka. Karena di pihak orang-orang menindas ada kekuasaan. Oleh sebab itu, aku menganggap orang-orang mati yang sudah lama meninggal lebih bahagia daripada orang-orang hidup yang sekarang masih hidup. Tetapi yang lebih bahagia daripada kedua-keduanya itu kuanggap orang yang belum ada, yang belum melihat perbuatan jahat yang terjadi di bawah matahari. Ayat yang keempat, dan aku melihat bahwa segala jerih payah dan segala kecakapan dalam pekerjaan adalah iri hati seorang terhadap yang lain. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Orang yang bodoh melipat tangannya dan memakan dagingnya sendiri. Segenggam ketenangan lebih baik daripada dua genggam jerih payah dan usaha menjaring angin. Dan ayat yang ke-7 di dalam perikop kesia-siaan dalam hidup, aku melihat lagi kesia-siaan di bawah matahari. Ada seorang sendirian, ia tidak mempunyai anak laki-laki atau saudara laki-laki, dan tidak henti-hentinya ia berlelah-lelah, matanya pun tidak puas dengan kekayaan. Untuk siapa aku berlelah-lelah dan menolak kesenangan? Ini pun kesia-siaan dan hal yang menyusahkan. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Ayat yang ke-10, karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya, tetapi wahai orang yang jatuh yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Juga kalau orang tidur berdua, mereka menjadi panas. Tapi bagaimana seorang saja dapat menjadi panas, dan bila mana seorang dapat dialahkan, dua orang akan dapat bertahan, tali 3 lembar tak mudah diputuskan.
Lebih baik seorang muda miskin tetapi berhikmat daripada seorang raja tua tetapi bodoh yang tak mau diberi peringatan lagi. Yang ke-14, karena dari penjara orang muda itu keluar untuk menjadi raja, biarpun ia dilahirkan miskin semasa pemerintahan orang yang tua itu. Aku melihat semua orang yang hidup di bawah matahari berjalan bersama-sama dengan orang muda tadi yang akan menjadi pengganti raja itu. Dan ayat yang ke-16, tidak tiada habis-habisnya rakyat yang dipimpinnya. Namun orang yang datang kemudian tidak menyukai dia. Oleh sebab itu, ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Nah, demikian pembacaan firman Tuhan kita pada kesempatan kali ini. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, Salomo, ya, sebagai penulis di dalam kitab Pengkhotbah ini, setelah menunjukkan kesia-siaan dunia ini dalam godaan yang dirasakan orang-orang berkuasa untuk menindas dan menginjak-injak rakyat mereka, maka di pasal 4 ini ia menunjukkan lebih jauh, yaitu yang pertama, godaan yang dirasakan orang-orang tertindas untuk tidak puas dan tidak sabar di ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Dan yang kedua, godaan yang dirasakan orang-orang yang mencintai keadaan mereka untuk menerima keadaan mereka dan melalaikan pekerjaan karena takut orang akan iri hati terhadap mereka di ayat yang keempat sampai ayat yang keenam. Dan yang ketiga, di ayat yang ke-7 dan ke-8 bicara tentang kebodohan dalam menimbun kekayaan duniawi dengan berlimpah. Dan ayat 9 sampai 12 bicara tentang penangkal melawan kebodohan itu dengan menyadari keuntungan hidup bermasyarakat dan saling tolong menolong. Dan di ayat yang ke-13 14 bicara tidak menetapnya bahkan martabat rajawi bukan hanya melalui kebodohan raja sendiri, melainkan juga melalui sikap rakyat yang berubah-ubah. Sekalipun sang raja sudah begitu berhati-hati, ya dijelaskan di ayat 15 sampai yang ke-16. Dan bahkan bukan hak istimewa bahkan para raja sekalipun untuk terluput juga dari kesia-siaan dan kesusahan yang menyertai perkara-perkara ini. Jadi janganlah orang lain itu berharap akan terluput juga darinya. Nah, maka Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, kita mencoba ya lebih menjabarkan, lebih memperluas dan memperdalam dari setiap ayat yang ada di dalam ayat yang pertama sampai yang ke-16. Nah, di dalam perikop ayat yang pertama sampai yang ke-6 saya bagi menjadi dua bagian, ayat pertama hingga ketiga, 4 sampai yang ke-6. Saya mungkin beri nama merajalelanya penindasan. Nah, Salomo itu memiliki jiwa yang lapang, yang sebagaimana juga digambarkan di 1 Raja-Raja 4 ayat yang ke-29, dan itu tampak antara lain dengan ini bahwa ia sangat peduli dengan sebagian umat manusia yang sengsara dan memperhatikan penderitaan-penderitaan orang yang menderita. Ia sudah mengecam para penindas di pasal 3, 16 sampai 17 dan mengingatkan mereka akan penghakiman yang akan datang sebagai pengekang bagi kekurangan ajaran mereka. Sekarang di sini ya di pasal 4 ini ia mengamati orang-orang yang ditindas begitu. Nah, di ayat yang pertama bicara tentang susahnya keadaan mereka yang mengalami penindasan. Nah, tentang hal ini ia berbicara dengan penuh perasaan dan belas kasihan. Hatinya terunyek. Melihat kekuatan menang melawan kebenaran, melihat begitu banyak penindasan yang terjadi di bawah matahari,
melihat hamba-hamba, para buruh dan para pekerja yang miskin ditindas oleh tuan-tuan mereka yang mengambil keuntungan dari kebutuhan para pekerja untuk memaksakan syarat-syarat apa saja yang mereka kendaki terhadap para pekerja itu. Nah, orang-orang yang ditindas oleh para penguasa ini ya karena mereka berutang dan yang memberikan piutang itu menindas dengan kejam dan para pemberi piutang juga ditindas oleh orang-orang berutang yang curang gitu ya, jadi saling tindas menindas. Para penyewa ditindas oleh tuan-tuan tanah yang keras dan anak-anak yatim piatu oleh para wali yang berkhianat. Dan yang terburuk dari semuanya, rakyat ditindas oleh para raja yang sewenang-wenang dan para hakim yang tidak adil. Nah, penindasan-penindasan seperti itu terjadi di realita dunia, digambarkan di bawah matahari, berarti di dalam kehidupan manusia. Di atas matahari, kebenaran memerintah untuk selama-lamanya bicara, di dalam surga, buah kebenaran lah yang memerintah. Nah, orang-orang bijak akan melihat segala penindasan ini dan berusaha melakukan sesuatu untuk melegakan orang-orang yang tertindas. Berbahagialah orang-orang yang memperhatikan orang lemah. Melihat bagaimana orang-orang yang dijahati menyimpan di dalam hati kejahatan-kejahatan yang diperbuat terhadap mereka, ia melihat air mata orang-orang yang ditindas dan mungkin tidak bisa menahan diri untuk menangis bersama mereka. Dunia menjadi tempat orang-orang menangis. Kemana saja kita melihat, kita dihadapkan dengan pemandangan yang memilukan. Air mata orang-orang yang ditindas oleh satu atau lain kesusahan. Mereka mendapati bahwa tidak ada gunanya mengeluh, dan karena itu mereka berduka di dalam batin saja. Tetapi berbahagialah orang yang berduka cita, seperti yang juga tertulis di Alkitab. Melihat bagaimana tidak mampunya mereka untuk menolong diri mereka sendiri, di pihak orang-orang yang menindas ada kekuasaan, sebagaimana tadi yang kita baca di ayat firman Tuhan ya. Ketika mereka berbuat salah untuk menyokongnya dan membenarkan apa yang telah mereka lakukan. Sehingga orang-orang miskin ditindih oleh tangan yang kuat dan tidak mempunyai jalan untuk mendapat ganti rugi. Sungguh sedih melihat kekuasaan itu disalahgunakan dan melihat apa yang diberikan kepada manusia untuk memampukan mereka berbuat baik diselewengkan untuk menyokong mereka dalam berbuat jahat. Melihat bagaimana mereka dan malapetaka yang menimpa mereka diremehkan oleh semua orang di sekeliling mereka. Mereka menangis dan membutuhkan penghiburan, tetapi tidak ada orang yang mau melakukan pekerjaan yang baik hati itu. Tak ada yang menghibur mereka. Para penindas mereka berkuasa dan mengancam, dan karena itu tak ada yang menghibur mereka. Orang-orang yang seharusnya menghibur mereka tidak berani melakukannya karena takut akan membuat marah para penindas dan dijadikan teman sependeritaan dengan orang-orang yang tertindas. Sungguh sedih melihat begitu sedikitnya rasa peri kemanusiaan di antara umat manusia. Dan yang kedua, kan kita juga melihat tentang bicara godaan-godaan dari keadaan mereka. Karena diperlakukan dengan keras seperti itu, mereka tergoda kan untuk juga membenci dan memandang rendah kehidupan dan iri hati terhadap orang-orang yang sudah mati dan berada dalam kubur. Mereka juga berharap sekiranya tidak pernah dilahirkan. Nah, dan Salomo pastilah setuju dengan mereka karena pikiran demikian dapat membuktikan bahwa segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Sebab kehidupan itu sendiri seringkali demikian. Dan jika kita tidak mengindahkan kehidupan dibandingkan dengan perkenanan Allah dan kebersamaan dengannya, maka itu menjadi pujian bagi kita. Tetapi jika ya seperti di sini ini itu hanya karena kesengsaraan-kesengsaraan yang menyertainya, maka itu adalah kelemahan kita. Dan dalam hal ini kita menghakimi menurut daging, seperti yang dilakukan Ayub dan juga Elia.
Di sini Salomo menganggap berbahagia orang-orang yang sudah mengakhiri kehidupan yang sengsara ini, yang sudah melakukan bagian mereka dan meninggalkan panggung. Aku menganggap lebih bahagia orang-orang mati yang sudah lama meninggal, yang langsung terbunuh atau yang melewati dunia ini dengan cepat, menempuh jalan pintas menyeberangi lautan hidup yang sudah mati sebelum mereka benar-benar mulai hidup. Aku senang dengan bagian mereka, dan jika itu pilihan mereka sendiri, aku harus memuji hikmat mereka untuk memandang ke dunia saja dan kemudian mengundurkan diri karena tidak menyukainya. Aku menyimpulkan bahwa lebih baik mereka daripada orang-orang hidup yang sekarang masih hidup, yang melulu hanya menyeret rantai kehidupan yang panjang dan berat dan berlelah-lelah melewati detik-detiknya yang membosankan. Ini dapat dibandingkan ya, bukan dengan Ayub 3:21, melainkan juga dengan Wahyu 14 ayat 13, di mana di masa-masa penganiayaan, ya, seperti yang juga digambarkan Salomo di sini, bukan amarah manusia, melainkan Roh Allah yang berkata, berbahagialah orang-orang yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini, ya, Wahyu 14 ayat 13. Perhatikanlah keadaan orang-orang kudus yang sudah mati dan pergi untuk beristirahat dengan Allah untuk banyak alasan lebih baik dan lebih diinginkan daripada keadaan orang-orang kudus yang masih hidup, yang masih meneruskan pekerjaan dan perjuangan mereka. Salomo menganggap berbahagia orang-orang yang tidak pernah memulai kehidupan yang menyengsarakan ini, bahkan mereka adalah yang paling berbahagia dari semuanya. Tapi yang lebih bahagia daripada kedua-keduanya itu kuanggap orang yang belum. Lebih baik tidak pernah dilahirkan daripada dilahirkan untuk melihat perbuatan jahat yang terjadi di bawah matahari. Untuk melihat begitu banyak kefasikan diperbuat, begitu banyak kejahatan dilakukan, dan bukan saja tidak mampu untuk memperbaiki masalah itu, tetapi juga mengalami penderitaan karena berbuat baik. Orang yang baik, betapapun celakanya keadaannya di dunia ini, tidak bisa menginginkan supaya ia jangan pernah dilahirkan, sebab ia memuliakan Tuhan bahkan di dalam api dan akan berbahagia pada akhirnya, selama-lamanya berbahagia. Dan janganlah ada seorang pun yang berharap demikian selama ia masih hidup. Sebab selama ada hidup, ada harapan. Orang belum binasa sampai ia ada di neraka. Jika ada orang yang dekatan, ya, di ayat yang keempat sampai ke-6, ya, Bapak Ibu Saudara, saya lanjutkan. Jika ada orang yang cekatan, terampil, dan berhasil dalam pekerjaannya, maka tetangga-tetangganya akan beritikat buruk terhadapnya. Ia bekerja sangat keras dan melewati segala jeripaya. Ia tidak memperoleh kekayaannya dengan mudah, tapi itu menuntut usaha yang sangat keras darinya, tidak pula ia mendapatkannya secara jujur. Ia tidak menjahati siapapun, tidak menipu siapapun, tetapi bekerja dengan segala kecakapan dalam pekerjaan, dengan mengerahkan tenaganya untuk melakukan pekerjaan dengan benar dan mengelolanya dengan semua aturan yang adil dan merata. Meskipun demikian, untuk itu ia menjadi sasaran iri hati sesama. Dan terlebih lagi untuk nama baik yang diperolehnya dengan kejujuran. Hal ini menunjukkan, pertama, betapa sudah hilangnya hati nurani kebanyakan orang, sehingga mereka berniat jahat terhadap sesama mereka, berkata-kata buruk tentangnya dan membalasnya dengan kejahatan, hanya karena sesama mereka itu lebih terampil dan tekun daripada mereka sendiri dan mendapatkan lebih banyak berkat dari surga. Kain iri hati terhadap Habel, Esau terhadap Yakub, dan Saul terhadap Daud. Nah, semua itu karena pekerjaan mereka yang benar. Sungguh luar biasa jahatnya. Saudara, ini juga mirip dengan hari ini, ya, bahwa orang itu senang lihat orang susah, susah lihat orang senang. Jadi bukan suatu hal yang baru, bukan, jika orang itu susah lihat orang senang dan senang lihat orang susah, nah, saling iri hati. Dan yang kedua,
Betapa sedikitnya penghiburan yang bisa diharapkan orang-orang yang bijak dan berguna di dunia ini. Bagaimanapun hati-hatinya mereka berperilaku, mereka tidak dapat luput dari sasaran iri hati. Dan siapa dapat tahan terhadap cemburu sebagaimana Amsal 27 ayat yang keempat. Orang-orang yang unggul dalam kebajikan akan selalu membuat pedih orang-orang yang unggul dalam perbuatan tercela. Namun hal ini tidak boleh membuat kita berkecil hati untuk melakukan suatu pekerjaan yang benar, tetapi harus mendorong kita untuk mengharapkan pujiannya bukan dari manusia, melainkan dari Allah. Dan janganlah kita mengandalkan kepuasan dan kebahagiaan pada makhluk ciptaan atau pada manusia, sebab jika kecakapan dalam pekerjaan terbukti sebagai kesia-siaan dan usaha menjaring angin, maka tidak ada pekerjaan di bawah matahari dapat terbukti sebaliknya. Tetapi untuk segala kecakapan dalam pekerjaan, orang akan diterima oleh Allahnya. Dan dengan begitu, ia tidak perlu berberat hati meskipun menjadi sasaran iri hati sesamanya. Karena iri hati itu hanya dapat membuatnya semakin tidak mencintai dunia. Ya, dan selanjutnya ya ayat yang kelima, jika ada orang yang bodoh, dungu dan melakukan kesalahan yang tolol dalam pekerjaannya, ia berbuat buruk bagi dirinya sendiri. Orang yang bodoh mengerjakan pekerjaannya seolah-olah tangannya disarungi dan dilipat. Ia melakukan segala sesuatu dengan canggung. Si pemalas, ya, karena sebab ia bodoh, yang mencintai kenyamanannya dan melipat tangannya agar tetap hangat karena tangannya menolak untuk bekerja. Ia memakan dagingnya sendiri, membawa dirinya ke dalam keadaan yang begitu miskin, hingga ia tidak punya apa-apa untuk dimakan selain dagingnya sendiri, ya, gambaran figuratifnya itu. Ia membawa dirinya ke dalam keadaan yang begitu hampa, harapan hingga ia siap memakan daging sendiri karena kesusahan. Ya hidup seperti gambaran seperti binatang anjing, ya, hanya mengenal rasa lapar dan mau enak-enak saja. Karena ia melihat orang-orang giat yang maju di dunia menjadi sasaran iri hati, maka ia melakukan hal yang sangat berlawanan, yaitu lebih baik bermalas-malasan. Dan supaya ia tidak menjadi sasaran iri hati karena pekerjaan-pekerjaan yang benar, maka ia melakukan segala sesuatunya dengan salah dan tidak pantas untuk dikasihani. Jadi yang ketiga, ya, ayat yang ke-6, perhatikanlah kemalasan adalah dosa yang mengandung hukumannya sendiri. Ya, segenggam ketenangan lebih baik daripada dua genggam jerih payah dan usaha menjaring angin. Dan ini dapat dipahami sebagai alasan si pemalas untuk memaklumi dirinya sendiri dalam kemalasannya. Ia melipat tangannya, menyalahgunakan dan menerapkan dengan salah kebenaran yang baik untuk membenarkan dirinya sendiri. Seolah-olah karena sedikit ketenangan lebih baik daripada berlimpah perselisihan, maka sedikit kemalasan lebih baik daripada berlimpah pekerjaan yang jujur. Demikianlah ia menganggap dirinya bijak. Ya. Akan tetapi, saya lebih memandangnya itu sebagai nasihat Salomo untuk menjaga keseimbangan antara jerih payah yang akan membuat orang menjadi sasaran iri hati dan kemalasan yang akan membuat orang memakan dagingnya sendiri. Kemarilah kita dengan ketekunan yang jujur menggenggam apa yang segelintir itu supaya kita tidak menderita kekurangan, tapi tidak menggenggam penuh dengan dua tangan yang hanya akan membuat kita kesusahan. Jerih payah yang tidak berlebih dan keuntungan yang tidak berlebihan, itulah yang paling baik. Orang bisa saja hanya mempunyai segenggam dari dunia ini, namun ia dapat menikmatinya dan dirinya sendiri dengan banyak ketenangan, dengan pikiran yang penuh syukur, hati nurani yang damai, dan kasih serta kehendak baik dari tetangga-tetangganya. Sementara banyak orang yang mempunyai dua genggam penuh yang
memiliki lebih daripada apa yang dapat diharapkan hati. Justru lebih banyak berjerih payah dan kesusahan dengannya. Orang yang tidak bisa hidup dengan sedikit ditakutkan tidak akan hidup seperti yang seharusnya jika mereka mempunyai begitu banyak. Nah, ini merajalelanya penindasan dari ayat 4 sampai yang ke-6. Nah, sekarang kita lanjutkan di ayat yang ke-7 hingga yang ke-12, kesia-siaan harapan manusia. Nah, di sini Salomo memancangkan pandangannya pada contoh lain dari kesia-siaan dunia ini, bahwa seringkali semakin banyak orang memiliki, semakin banyak lagi yang ia ingin memiliki, ya. Disebut dengan orang itu tidak pernah puas. Seringkali semakin banyak dia punya, maka bukannya semakin puas, semakin ingin lagi gitu, ya. Ada ibaratnya give me one more dollar, ya. Dan mereka itu begitu menggebu-gebu menginginkan lebih hingga tidak bisa menikmati apa yang mereka miliki. Ya, selalu merasa kurang-kurang gitu, ya. Makanya akhirnya orang itu korupsi, ya. Korupsi bukan karena tidak punya, tapi selalu merasa kurang. Kalau bisa lebih, kenapa tidak? Nah, dari ayat yang ke-7-12 ini kita bisa belajar 2 poin. Ya, Salomo menunjukkan bahwa poin yang pertama, bahwa sifat mementingkan diri sendiri adalah penyebab dari kejahatan ini. Ya, ada seorang sendirian yang tidak memiliki siapapun kecuali dirinya sendiri. Ia tidak peduli terhadap siapapun, tetapi ingin kalau bisa ditempatkan sendirian di tengah-tengah bumi. Ya, dia ingin ditempatkan sendirian di tengah-tengah bumi. Tidak ada orang lain, tidak pula yang menginginkannya. Satu mulut menurutnya cukup dalam satu rumah, dan ia menggerutu kalau ada lain di samping dirinya. Lihatlah bagaimana orang kikir yang tamak ini digambarkan di sini. Ia menjadikan dirinya sendiri hanya sebagai budak bagi pekerjaannya. Meskipun ia tidak mempunyai tanggungan, tidak mempunyai anak laki-laki atau saudara laki-laki, tidak ada yang lain yang harus diurus selain dirinya sendiri, tidak ada yang lain yang bergantung padanya atau meminta darinya. Tidak ada saudara-saudara yang miskin, tidak pula ia berani menikah. Karena takut dengan biaya hidup berkeluarga, namun tidak henti-hentinya ia berlelah-lelah. Yang kedua, ia tidak pernah merasa bahwa apa yang dia punya juga sudah cukup. Matanya pun tidak puas dengan kekayaan. Ketamakan disebut sebagai keinginan mata juga, ya, seperti yang di 1 Yohanes 2 yang ke-16. Karena melihat kekayaan dengan kedua matanya merupakan dambaan satu-satunya orang duniawi. Ia mempunyai apa yang cukup untuk tulang punggungnya, untuk perutnya, untuk panggilannya, untuk keluarganya, untuk dirinya sendiri supaya bisa hidup layak di dunia. Tapi ia tidak mempunyai cukup untuk matanya. Meskipun ia hanya bisa melihatnya, hanya bisa menghitung uangnya, dan tidak sampai hati untuk menggunakannya, namun ia tidak tenang karena ia tidak mempunyai lebih untuk memanjakan matanya. Ia menolak bagi dirinya sendiri penghiburan dari apa yang dimilikinya. Ia menolak kesenangan, ya, dalam King James Version, ia menjauhkan jiwanya dari kebaikan. Jika jiwa kita dijauhkan dari kebaikan, itu karena kita sendirilah yang menjauhkannya. Orang lain bisa saja menjauhkan kita dari kebaikan lahiriah, tetapi tidak dapat merampas dari kita anugerah-anugerah dan penghiburan-penghiburan kita, kebaikan-kebaikan rohani kita. Salah kita sendiri jika kita tidak menikmati diri kita sendiri. Namun banyak orang begitu terpatri pada dunia sehingga dalam mengejar-ngejarnya mereka menjauhkan jiwa mereka dari kebaikan di sini, dan untuk selama-lamanya membuat kandas iman dan hati nurani. Menjauhkan diri mereka sendiri bukan hanya dari perkenanan Allah dan hidup yang kekal, melainkan juga dari kesenangan-kesenangan dunia ini dan kehidupan pada saat ini. Orang-orang duniawi dengan berlagak bijak bagi diri mereka sendiri sebenarnya adalah musuh bagi diri mereka sendiri. Tidak ada alasan baginya untuk tidak bersenang-senang.
Ia tidak mempunyai anak laki-laki atau saudara laki-laki. Ia tidak terikat kepada siapa-siapa, sehingga harus mengeluarkan apa yang dimilikinya bagi kepuasannya selama ia hidup. Ada seorang pun yang kepadanya ia bisa berbaik hati, yang untungnya ia dapat menyimpan apa yang dimilikinya bagi kepuasannya, dan yang kepadanya ia dapat meninggalkannya ketika ia mati. Tak ada seorang pun yang miskin baginya atau disayang olehnya. Ia tidak mempunyai cukup pertimbangan untuk menunjukkan kepada dirinya sendiri kebodohan dari hal ini. Ia tidak pernah mengajukan pertanyaan ini kepada dirinya sendiri. Untuk siapa aku berlelah-lelah seperti itu? Apakah aku bekerja seperti yang seharusnya demi kemuliaan Allah, dan supaya aku mempunyai sesuatu diberikan pada orang-orang yang membutuhkan? Apakah aku mempertimbangkan bahwa hanya untuk tubuh sajakah aku bekerja, tubuh yang akan mati? Untuk orang lainkah? Dan aku tidak tahu untuk siapa, mungkin untuk orang-orang bodohkah yang akan menghambur-hamburkannya dengan cepat begitu aku mengumpulkannya? Mungkin jugakah untuk seorang musuh yang tidak akan tahu berterima kasih sebagai kenangan akan diriku? Perhatikanlah, berhikmatlah orang-orang yang bersusah payah di dunia ini jika mereka merenungkan kepada siapa mereka bersusah-susah seperti ini. Dan apakah benar-benar ada gunanya menolak kesenangan bagi diri mereka sendiri supaya mereka dapat memberikannya kepada orang asing. Dan mereka tidak merenungkan hal ini, maka ini pun kesia-siaan dan hal yang menyusahkan mereka. Mereka mempermalukan dan menyusahkan diri mereka sendiri tanpa tujuan. Dan yang kedua, bahwa hidup bermasyarakat adalah penyembuh untuk keegoisan kesendirian ini, digambarkan untuk kejahatan ini di ayat yang ke-9 hingga yang ke-12. Nah, bahwa manusia itu menjadi demikian kotor karena mereka hidup hanya untuk diri mereka sendiri. Nah, sekarang Salomo menunjukkan di sini melalui berbagai contoh bahwa tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, ya, sebagaimana yang juga di dalam penciptaan Kejadian 2:18, Allah juga mengatakan bahwa tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Dengan ini ya bermaksud untuk menyarankan kepada kita untuk melakukan, ya, kalau di dalam konteks individu, ya, mungkin pernikahan itu adalah baik, meskipun kalau tidak menikah juga baik, begitu kan. Dan kalau lebih luas dalam juga bicara dalam pertemanan, ya, di dalam bersosialisasi, di dalam bermasyarakat, ya. Dua hal yang ditolak oleh orang yang kikir, yang tamak, karena biaya yang harus ditanggungnya, ya, jangan untuk mau sharing. Tetapi penghiburan dan keuntungan dari keduanya sangatlah besar jika dijalani dengan bijaksana. Ya, bukan berarti lalu kalau menikah, lalu berteman itu so pasti baik. Ya, keuntungan itu, penghiburan yang besar kalau itu dijalani dengan bijaksana, hingga keduanya tidak begitu menuntut banyak biaya. Manusia di Taman Firdaus sendiri tidak bisa berbahagia tanpa pasangan. Dan oleh sebab itu, begitu ia diciptakan, ia segera mendapat pasangan. Salomo menetapkan ini sebagai kebenaran, bahwa berdua lebih baik daripada seorang diri, dan mereka lebih bahagia bersama-sama daripada sendiri-sendiri. Lebih senang dengan satu sama lain daripada dengan diri mereka sendiri saja. Saling berguna bagi kesejahteraan satu sama lain, dan dengan kekuatan yang disatukan, lebih mungkin untuk berbuat baik kepada orang lain. Mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Pelayanan apa saja yang mereka lakukan itu dikembalikan kepada mereka dengan cara lain. Orang yang hanya melayani dirinya sendiri, ia hanya menjadi pembayar upah bagi dirinya sendiri, dan biasanya terbukti lebih tidak adil dan tidak tahu berterima kasih kepada dirinya sendiri daripada temannya kepada dia, sekiranya ia melayani
temannya. Lihatlah orang yang tiada henti berlalah namun menolak kesenangan ini, dia tidak mendapat upah dari pekerjaannya. Tapi orang yang baik terhadap orang lain mendapat upah yang baik. Kesenangan dan keuntungan dari kasih yang kudus akan menjadi balasan yang berlimpah atas semua pekerjaan dan kasih. Nah, dari sini Salomo menyimpulkan keburukan dari kesendirian. Dalam King James Version mengatakan, celakalah orang yang sendirian, yang memperhadapkan dirinya sendiri pada banyak godaan yang akan dicegah oleh kebersamaan dan pertemanan yang baik. Ya, ini adalah juga pertemanan, harus pertemanan yang baik dan akan membantunya untuk berjaga-jaga terhadapnya. Ia tidak mempunyai keuntungan yang dimiliki orang lain dengan kehadiran temannya seperti besi yang dirasakan oleh besi. Dengan demikian, hidup membiar atau hidup menyendiri tidak pernah dimaksudkan sebagai keadaan yang sempurna. Dan orang-orang yang tidak dapat menemukan tempat dalam hati mereka untuk mengasihi orang lain tidak boleh dianggap sebagai kekasih-kasih Allah yang paling besar. Salomo membuktikannya melalui berbagai contoh dari manfaat pertemanan dan pergaulan yang baik. Pertolongan yang didapat dalam keadaan yang mendesak. Sungguh baik jika dua orang berpergian bersama-sama, karena jika yang satu kebetulan jatuh, ia bisa saja tersesat karena tidak adanya sedikit pertolongan. Jika seorang jatuh ke dalam dosa, maka temannya akan membantu memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut. Jika jatuh dalam kesulitan, maka temannya akan membantunya, menghiburnya, dan meredakan kesedihannya. Kehangatan juga bagi satu sama lain. Seperti halnya teman seperjalanan berguna, demikian pula teman tidur. Kalau orang tidur berdua, mereka menjadi panas. Jadi perasaan-perasaan yang penuh kebajikan dan rahmat digugah oleh kebersamaan yang baik. Dan orang-orang Kristen mengamalkan satu sama lain dengan saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Kekuatan yang disatukan, ya, ayat yang 9-12, jika musuh mendapati seorang sendirian, maka besar kemungkinan musuh itu akan menang melawannya. Dengan kekuatannya sendiri, ia tidak dapat melakukan yang baik bagi dirinya. Tetapi jika ada orang lain bersamanya, ia bisa berbuat juga baik. Dua orang akan dapat bertahan. Engkau akan membantuku melawan musuhku, dan aku akan membantumu melawan musuhmu. Sesuai dengan persetujuan Yoab dan Abisai, ya, di 2 Samuel 10 ayat yang ke-11. Dan dengan demikian kedua-duanya menjadi penakluk. Sementara kalau mereka bertindak sendiri-sendiri, maka keduanya akan ditaklukkan. Dalam peperangan rohani kita, seperti juga dalam pekerjaan rohani kita dapat membantu satu sama lain. Di samping penghiburan dari persekutuan dengan Allah, ada juga penghiburan dari persekutuan dengan orang-orang kudus. Salomo menutup dengan pepatah ini, ya, ayat yang ke-12. Tali 3 lembar tidak mudah diputuskan, sama seperti seikat anak panah. Tapi seuntai benang dan sebatang anak panah mudah diputuskan atau dipatahkan. Dua orang yang bersama-sama ia bandingkan dengan tali 3 lembar. Sebab di mana dua orang bergabung erat dalam kasih dan persekutuan yang kudus, Kristus melalui rohnya akan datang kepada mereka dan menjadi yang ketiga, seperti yang bergabung dengan dua murid yang sedang pergi ke Emmaus. Maka pada saat itu ada tali 3 lembar yang tidak akan pernah diputuskan. Barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Nah, jemaat Tuhan, kita akan lanjutkan sekarang di ayat yang ke-13 sampai yang ke-16. Ya. Salomo sendiri adalah seorang raja, dan karena itu pantaslah ia berbicara dengan lebih bebas daripada orang lain tentang kesia-siaan pemerintahan dan martabat rajawi yang ditunjukkannya di sini sebagai hal yang tidak pasti. Ia sudah berkata demikian sebelumnya.
Ya, seperti di dalam Amsal 27:24, mahkota tidak tetap turun-temurun, dan anaknya mendapatinya demikian. Tidak ada yang lebih licin daripada tempat kehormatan tertinggi tanpa hikmat dan tanpa cinta dari. Maka yang pertama, di ayat yang ke-13 sampai yang ke-14, seorang raja tidak berbahagia kecuali ia memiliki hikmat. Orang yang benar-benar berhikmat, bijaksana, dan saleh, meskipun ia miskin di dunia dan sangat muda, dan karena kedua alasan itu dipandang rendah dan sedikit diperhatikan, adalah lebih baik daripada seorang raja. Ia benar-benar lebih bernilai dan layak dihormati, mempunyai kemungkinan untuk berbuat lebih baik bagi dirinya sendiri dan menjadi berkat yang lebih besar bagi angkatannya daripada seorang raja, daripada seorang raja tua. Ya. Raja tua demikian walaupun terhormat karena kesungguhannya maupun karena martabatnya, ia itu bodoh jika ia tidak tahu bagaimana mengurus kepentingan-kepentingan rakyat atau tak mau diberi peringatan lagi dan diberi nasihat oleh orang lain. Tidak tahu diberi peringatan, yaitu tidak mau membiarkan dirinya diberi nasihat atau peringatan apa saja. Tak seorang pun di sekelilingnya berani membantahnya atau tidak mau mendengarkan nasihat dan peringatan yang diberikan kepadanya. Tidak mau diberi peringatan sama sekali bukan merupakan bagian dari kehormatan para raja, melainkan justru menjadi penghinaan terbesar kepada mereka. Kebodohan dan sikap kepala batu biasanya berjalan berdampingan, dan orang-orang yang paling membutuhkan peringatan paling tidak tahan dengannya. Tapi bukan usia ataupun gelar yang akan membuat orang dihormati. Jika mereka tidak memiliki hikmat dan kebajikan yang sejati, sehingga orang itu memuji mereka. Hikmat dan kebajikan akan membuat orang mendapat kehormatan bahkan sekalipun ia berusia muda dan miskin. Untuk membuktikan bahwa seorang muda yang berhikmat lebih baik daripada seorang raja yang bodoh, Salomo menunjukkan apa jadinya dengan mereka masing-masing. Ya, di ayat yang ke-14. Poin yang kedua, orang yang miskin melalui hikmatnya akan lebih disukai seperti Yusuf yang ketika masih muda dibawa keluar dari penjara untuk menjadi orang kedua di kerajaan. Sebuah cerita yang tampaknya dirujuk Salomo di sini. Penyelenggaraan ilahi kadang-kadang menegakkan orang yang hina dari dalam debu untuk mendudukan dia bersama-sama dengan para bangsawan. Ya, sebagaimana juga tertulis di Mazmur 113 ayat 7 sampai yang 8. Hikmat mendatangkan kebebasan manusia dan juga martabat mereka, mengangkat mereka dari timbunan sampah, dari lubang. Orang yang miskin melalui hikmatnya akan lebih disukai. Ya, seperti Yusuf yang ketika masih muda dibawa keluar dari penjara untuk menjadi orang kedua di kerajaan. Sebuah cerita yang tampak dirujuk Salomo di sini. Penyelenggaraan ilahi kadang-kadang menegakkan orang yang hina dari dalam debu untuk mendudukan dia bersama-sama dengan para bangsawan. Hikmat mendatangkan kebebasan manusia dan juga martabat mereka, mengangkat mereka dari timbunan sampah, dari lubang yang dalam ke atas tahta. Seorang raja oleh kebodohan dan sikap kepala batunya akan jatuh miskin, meskipun ia dilahirkan dalam kerajaannya. Memperoleh kerajaan itu melalui warisan walaupun ia hidup sampai tua di dalamnya dan mempunyai waktu untuk memenuhi harta bendanya. Namun jika ia mengambil jalan-jalan yang jahat dan tak mau diberi peringatan lagi seperti sebelumnya, dengan berpikir karena ia sudah tua tidak perlu lagi diberi peringatan, maka ia menjadi miskin. Harta bendanya terkuras dan mungkin ia dipaksa untuk menyerahkan mahkotanya dan harus mengundurkan diri. Nah, lalu poin yang ketiga, ya, seorang raja kemungkinan tidak akan terus-menerus menjadi raja jika ia tidak mendapat tempat yang tetap di hati rakyatnya. Hal ini disiratkan tetapi secara agak samar-samar dalam dua ayat terakhir.
ya 15 dan 16. Salomo yang adalah raja pasti mempunyai seorang pengganti, orang kedua. Anak yang akan menjadi penggantinya diduga anaknya sendiri atau mungkin orang muda miskin tetapi berhikmat yang dibicarakan itu ya, dari ayat yang ke-13. Para raja ketika mereka menjadi tua pasti merasa dipermalukan melihat orang-orang yang akan mendesak mereka keluar dan berdiri menggantikan mereka. Sudah biasa bagi orang banyak untuk memuja sang matahari yang terbit. Semua orang yang hidup di bawah matahari berjalan bersama-sama dengan orang muda tadi, berpihak pada kepentingan-kepentingannya, bercakap-cakap dengannya, dan merayu dia lebih daripada mereka merayu ayahnya yang mereka lihat akan segera pergi, dan yang mereka pandang rendah karena hari-hari terbaiknya sudah berlalu. Salomo merenungkan hal ini, ia melihat ini sebagai kecenderungan rakyatnya sendiri yang segera tampak sesudah kematiannya dalam keluhan-keluhan mereka terhadap pemerintahannya dan kesukaan mereka akan perubahan. Orang tidak pernah merasa nyaman dan puas untuk waktu yang lama. Tidak ada habis-habisnya dan tidak ada istirahat rakyat yang dipimpinnya. Mereka terus-menerus menyukai perubahan dan tidak tahu apa yang mereka inginkan. Ini bukan perkara baru, melainkan sudah menjadi cara dari semua orang yang ada sebelum mereka. Sudah ada contoh-contohnya di setiap zaman. Bahkan Samuel dan Daud tidak bisa selalu menyenangkan hati orang. Seperti yang pernah terjadi, demikian pula yang masih akan terjadi. Orang yang datang kemudian akan berjiwa sama dan tidak akan lama menyukai dia. Yang pada awalnya tampak mereka senangi dengan luar biasa. Ya, seperti yang ada di dalam Injil ya. Hari ini mereka bersorak Hosana, Hosana. Setelah hari itu mereka juga bersorak salibkan dia. Tidak bisa tidak pasti akan menjadi kesedihan yang besar bagi raja-raja untuk melihat diri mereka sendiri diremehkan seperti itu oleh orang-orang yang selama ini sudah berusaha mereka topang hidupnya dan menjadi tanggungan mereka. Tidak ada kesetiaan pada manusia, tidak ada rasa bakti yang teguh. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Nah, maka Bapak, Ibu, saudari sekalian, setelah kita melihat dan belajar bersama-sama di dalam 16 ayat di Pengkhotbah pasal 4 ini, maka saya mencoba untuk memberikan beberapa kesimpulan. Ya. Yang pertama, di tengah-tengah sistem peradilan dunia yang mungkin terkorupsi, ya, ketidakadilan menang sementara keadilan tertindas, kita juga banyak melihat ya kasus-kasus terakhir ini di mana seakan-akan yang berkuasa mendapat hukuman yang ringan sementara rakyat itu menjadi korban dan merasa bahwa tidak adil ini hukuman yang diberikan. Yang lagi rame kan hari-hari ini soal kasus Kanjuruhan, di mana para orang tua, keluarga korban itu menjerit tidak adil dengan putusan hakim, terlalu ringan. Nah, itu kita tidak akan membahas apa namanya benar atau salahnya, ya. Tetapi hal itu membawa saya kembali merenungkan itulah dunia di tengah-tengah sistem dunia peradilan dunia yang mungkin ya terkorupsi, kan? Namun kita belajar dari pengkhotbah untuk tidak tawar hati, karena suatu saat nanti pasti ada pengadilan yang pasti adil dan tidak mungkin tidak adil. Kenapa? Karena sebab hakimnya ialah Allah sendiri yang maha benar dan maha adil. Keadilan itu bukan saja kelak akan diberlakukannya, bahkan sekarang pun ia jalankan. Ya, di mana kadang-kadang mungkin orang yang agaknya arogan di jalan gitu, merasa lawan arus, melawan hukum, melawan rambu-rambu, aku menang gitu kan, bahkan mungkin dia merasa aku punya kuasa, punya power. Tetapi satu hal keadilan itu yaitu fakta kematian. Ya, orang bisa arogan berkuasa, tapi orang itu dia tidak bisa menang melawan disebut dengan kematian. Kalau dia terlalu arogan di jalan, dia merasa, ngapain gua ngikutin rambu-rambu, gua mau langsung apa?
Tapi satu hal dia tidak bisa melawan yang namanya kematian. Dia akibat ulahnya di dalam melawan peraturan, kan? Maka itu disebut dengan fakta kematian pantas juga menjadi peringatan akan pengadilan Allah itu. Kerja, ya, yang juga poin yang keempat, kerja yang merupakan panggilan terhormat dari Allah itu seringkali ternodai oleh berbagai hal, ya, iri hati dan juga penindasan. Kerja itu baru berarti dan mampu memberikan kebahagiaan bagi hidup bila dijalani dalam kehendak Tuhan. Poin yang kelima. Dan poin yang keenam, persahabatan adalah hal yang indah, kan, yang Tuhan anugerahkan bagi kemanusiaan. Yang ketujuh, tidak ada gunanya orang menjadi kaya atau berhikmat bila tidak memiliki sahabat. Persahabatan, ya, poin yang ke-8, persahabatan bisa membawa banyak manfaat. Di antaranya, pengkhotbah menyebutkan bahwa persahabatan berguna untuk saling tolong-menolong, ayat yang ke-10 tadi, ya, juga untuk melengkapi kelemahan. Akhirnya saya tutup dengan statement seperti ini. Takut akan Tuhan adalah hikmat yang paling besar yang menjadikan kita dapat melakukan segala sesuatu dengan penuh sukacita. Nah, biarlah pemahaman Alkitab kita pada kesempatan pagi siang hari ini boleh memberkati Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, nah, ya, Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, saya juga undang untuk Bapak, Ibu bisa mengikuti pemahaman Alkitab juga secara onsite atau secara live streaming yang nanti sore, itu ya, jam 5:30 sore di gereja kita di Darmo Harapan. Bapak Ibu juga bisa mengikuti secara live streaming di YouTube channel, ketik aja Gereja Isa Al-Masih Surabaya. Saudara subscribe dan nanti jam 5:30 sore saudara pasti lihat akan ada tayangan live streamingnya. Nah, demikian Bapak Ibu saudara sekalian pemahaman Alkitab pada kesempatan siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan berdoa. Kami mengucap syukur, kami boleh belajar bersama-sama di dalam Pengkhotbah 4 ayat 1-16 ini, ya Tuhan. Kami tak terus berdoa, mohon hikmat-Mu untuk kami boleh diubahkan, bertumbuh di dalam pengetahuan firman Tuhan. Untuk sebentar sore, di dalam pemahaman Alkitab secara onset dilayani oleh Bapak Penatua Lindra Haryanto, Tuhan juga memimpin, berikan hikmat dan menyertai hingga kami juga boleh mendapatkan berkat oleh pemahaman Alkitab sore nanti. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, demikian Bapak Ibu saudara sekalian, semoga kita diberkati dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.